Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai cara kerja dari aplikasi Cisco Packet Tracer, khususnya dalam membangun jaringan intranet. Nah, langkah pertama, kita membuka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer pada menu di Windows 10-nya. Kemudian klik aplikasinya. Setelah itu akan muncul tampilan workspace. Seperti yang ada pada layar. Nah, kita perbesar dulu. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memilih beberapa komputer yang akan kita hubungkan ke dalam jaringan komputer. Sebagai contoh misalnya pilih dulu icon komputernya, kemudian drag beberapa unit PC. Sebagai sampel kita letakkan 3 unit PC, kemudian 1 unit laptop sebagai sampel, kemudian 1 unit server yang akan PC yang telah kita tempatkan di sini bisa mengakses layanan yang ada pada server tersebut. Nah, untuk terhubung dalam sebuah jaringan komputer, kita membutuhkan sebuah perangkat yang dinamakan switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan masing-masing PC ini ke perangkat switch. Pilih kabel otomatis, kemudian hubungkan semua PC yang ada pada workspace, termasuk laptop dan server yang akan kita akses di dalam jaringan. Nah, di sini medianya bisa juga melalui wireless. Caranya, kita memilih perangkat access point, kemudian untuk perangkat end device-nya kita menggunakan laptop sebagai media, kemudian smartphone, kemudian wireless tablet. Nah, di sini secara otomatis smartphone dengan tablet akan mendeteksi sinyal yang berasal dari access point. Kecuali untuk laptop ini karena defaultnya adalah kabelan, makanya kita perlu mengganti dulu laptop ini dengan wireless card ya. Supaya gambarnya lebih jelas, kita perbesar dulu. Kemudian laptop kita klik, kemudian pilih gambar yang ada di sini. Langkah pertama, kita perlu mengganti dulu port LAN-nya ya. Caranya matikan dulu. Ini statusnya masih warna hijau, artinya laptopnya masih dalam posisi menyala ya. Jadi kita matikan dulu. Kemudian cabut port LAN-nya. Ya, cukup drag saja ke sebelah. Kemudian pilih wireless card yang akan kita gunakan pada laptop ini. Nah, kalau sudah selesai, cukup kita menjalankan kembali dengan menekan tombol on. Ya, maka secara otomatis laptop akan terhubung ke access point. Nah, kemudian supaya laptop, smartphone dengan tablet ini bisa mengakses layanan yang ada pada server, maka access point ini perlu kita hubungkan juga ke perangkat switch. Nah, secara komposisi ini yang umumnya kita gunakan pada beberapa skema topologi di kantor-kantor maupun di beberapa lembaga-lembaga pendidikan ya, seperti sekolah ya atau perguruan tinggi. Nah, terus untuk bisa menghubungkan satu sama lain, layanannya bisa diakses di server ya. Setiap PC ini kita harus beri dulu alamat IP, karena dengan alamat IP ini setiap PC
dengan PC yang lain atau PC dengan server itu bisa saling komunikasi. Jadi layanan-layanan yang ada di server itu hanya bisa diakses menggunakan alamat IP. Kita mulai dari server dulu. Untuk servernya, ini pilih menu desktop, kemudian isi alamat IP pada server. Alamat IP-nya kita beri alamat yang kita sering gunakan, yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya defaultnya adalah 255.255.255.0. Untuk default gateway dengan DNS server ini kita kosongkan saja. Kenapa? Karena semua perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan LAN ini tidak terhubung ke jaringan luar. Artinya ini adalah jaringan LAN atau internal saja. Nah, kalau sudah, kita cukup menutup jendela server. Kemudian setiap PC kita beri alamat IP, ya. Alamat IP-nya itu kita bisa isi dengan cara yang sama seperti server. Tetapi ada cara yang lebih mudah agar setiap PC ini, ya, itu bisa mendapatkan IP secara otomatis atau yang biasa kita sebut dengan istilah DHCP. Nah, untuk sekarang, ya, DHCP-nya ini statusnya adalah sesuai kondisi sekarang, di mana DHCP di sisi server itu belum aktif, ya. Jadi pada sisi server ini kita perlu set dulu DHCP-nya. Karena server ini banyak layanan yang tersedia, mulai dari web server, DHCP server, hingga FTP server. Nah, untuk layanan DHCP-nya kita bisa pilih DHCP. Kemudian di sini ada status DHCP sudah siap diedit. Ini kita klik dulu. Kemudian nama boleh diganti. Kemudian default gateway boleh diisi, boleh juga tidak, ya. Defaultnya adalah isi dengan IP server saja, termasuk DNS server. Ini kita isi dengan IP server. Untuk starting IP address-nya kita mulai dari misalnya angka 11. Ini bebas saja. Kemudian untuk number of user-nya ini mau diberikan berapa IP, ini bebas juga dari admin jaringan. Nah, ini kita tentukan 100. Kemudian save. Ya, setelah itu posisinya sekarang masih off, kita nyalakan server DHCP. Kemudian tutup jendelanya. Di menu PC di sisi klien, ya. Jadi anggaplah semua ini adalah klien, ya. Di IP konfigurasinya itu kita cukup memilih DHCP saja. Ya, seperti ini. Ini secara otomatis PC-nya mendapatkan IP yang berasal dari sisi server. Kita cek lagi PC 1 apakah sudah dapat. Nah, IP konfigurasinya ini kita pilih DHCP juga, ya. Maka secara otomatis akan mendapatkan IP yang berasal dari server. Kemudian PC 2 kita lihat lagi, pilih DHCP, ya. Nah, ini dapatkan IP juga dan berurutan, ya. Jadi yang pertama tadi PC 0 itu dimulai dari IP 11, kemudian lanjut lagi 13, kemudian lanjut lagi 15, ya. Ini tergantung respon dari sisi server, ya, maupun klien. Siapa yang cepat mendapatkan IP, itulah yang mendapatkan IP urutan yang pertama, ya. Nah, PC 2 ini kita lihat IP-nya 15 tadi, ya. Ini laptop. Bisa juga kita pilih DHCP agar mendapatkan IP secara otomatis, ya, 17. Kemudian untuk akses di jaringan wireless, berhubung akses pointnya ini tidak ada fitur DHCP server, adanya di server, maka laptop ini juga akan mendapatkan IP secara otomatis dari server. Ya, kita bisa lihat di desktop, kemudian pilih IP konfigurasi, maka IP yang didapatkan itu berasal dari server DHCP. Kemudian ada smartphone juga, kita bisa lihat, ya, IP konfigurasinya ini ada sama, ya, dari server juga, termasuk tablet yang terhubung ini. Kita bisa lihat IP-nya adalah 14. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengakses layanan yang ada di server. Nah, salah satu layanan yang umumnya kita gunakan adalah web server. Jadi server ini bisa diganti pula namanya menjadi web
server ya. Ya, seperti ini. Kemudian PC 0 kita akan coba mengaksesnya ya. Server ini melalui PC 0 ya. Ini sebagai sampel. Buka web browser ya. Kemudian ketik alamat IP web servernya. Nah, sebelum kita mengakses layanan di web server ya, kita cek dulu web servernya apakah sudah aktif atau belum. Caranya klik web server, kemudian masuk ke dalam services. Nah, di sini posisinya sekarang sudah on. Kemudian di sini ini adalah halaman ya yang tersedia pada server. Ada halaman index ya, dan ini bisa diedit. Contoh kita edit file index. Kemudian redaksinya bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan kemauan kita. Misalnya selamat datang di sistem informasi ya mahasiswa misalnya. Ya, kemudian save. Nah, untuk mencobanya di sisi klien ya. Jadi ini semua adalah klien. Kita coba testing dari PC 0 dulu, dari ujung ya. Kemudian masukkan alamat IP web server. Kemudian pilih Go. Jika berhasil tampil seperti ini, maka percobaan simulasi kita sudah berhasil. Nah, di sini tertulis selamat datang di sistem informasi mahasiswa. Hal tersebut kita bisa lakukan pada perangkat yang terhubung melalui access point. Misalnya di laptop, kita bisa pilih web browser, kemudian masukkan alamat IP web servernya. Kemudian klik Go ya. Nah, ini contoh sama ya. Kalau di smartphone juga sama. Karena tidak ada yang berbeda ya. Selama alamat IP-nya adalah 192.168.1, cukup di belakangnya saja yang berubah. Nah, kita coba testing di smartphone, masuk di web browser, kemudian ketik alamat server, klik Go ya. Nah, inilah contoh jaringan ya, jaringan LAN intranet yang umumnya kita biasa gunakan di jaringan kantor ya, atau instansi-instansi pada umumnya. Jadi jaringan ini kita biasa menyebutnya dengan istilah jaringan intranet. Kenapa? Karena di sini sudah tersedia layanan berupa web server. Ya, sekira cukup sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang dari materi ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.